Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nive Dusanto Samral. Saya dari mahasiswi keperawatan Istikes Nusantara Kupa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Mengapa kita perlu memahami tentang konsep diri? Dan bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Harlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Ia merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, emosi, sosial, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Lebih jelasnya, konsep diri adalah gambaran cara pandang, keyakinan, pikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri. Ia meliputi kemampuan karakter diri, sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan penampilan diri. Konsep diri terbentuk dari kita sejak kecil hingga dewasa. Sepanjang usia kita, mengapa pemahaman tentang konsep diri ini penting? Karena konsep diri ini yang kita pelajari akan membentuk kepribadian dan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bersikap, berperilaku, termasuk bagaimana kita pergi kerja. Semua pikiran kita sampaikan, sikap yang kita ungkapkan, dan perilaku yang kita tunjukkan didasarkan pada konsep diri yang ada di dalam diri kita. Konsep diri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu self-ideal, yang kedua adalah self-image, dan yang ketiga adalah self-esteem. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan ketiganya secara sama-sama membentuk kepribadian kita. Self-ideal, self-image, dan self-esteem yang ada di dalam mental kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bersikap, dan bertindak. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi respon kita terhadap semua hal yang terjadi pada diri kita. Self-ideal merupakan gambaran tentang sosok ideal, tentang harapan, mimpi, dan visi yang kita punyai tentang diri kita sendiri. Self-ideal ini akan memandu kita dalam perilaku yang ideal, sebagaimana seharusnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Standar ideal yang kita miliki sendiri kali kita gunakan untuk menilai orang lain. Terbentuknya self-ideal dipengaruhi oleh signifikan others atau orang-orang penting yang ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kita atau teman-teman kita yang memberikan tuntutan atau memberikan harapan tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku. Self-ideal adalah gambaran tentang sosok yang ideal dimanapun kita berada. Dengan demikian, self-ideal akan membentuk perilaku kita yang itu berperilaku yang tetap sesuai dengan konsep tertentu. Seseorang yang memiliki self-ideal yang tinggi akan berusaha mencapai standar perilaku ataupun performance yang telah ditetapkannya dan berusaha untuk menjadi sosok yang sempurna.
Komponen yang kedua adalah self-image. Self-image merupakan cermin diri, yaitu cara kita memandang dan berpikir tentang diri kita sendiri. Layaknya saat kita bercermin, maka kita dapat melihat sosok diri kita di dalam cermin tersebut. Self-image berisi gambaran tentang kemampuan yang kita miliki saat ini, kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, kinerja yang berhasil kita capai. Kemampuan kita di dalam membuat gambaran tentang diri dengan segala potensi yang kita miliki akan saat membantu pikiran bawah dari kita menggerakkan dan mengkoordinasikan otot-otot motorik tubuh kita agar dapat perform sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dengan demikian, jika kita ingin memberikan nilai tambah dalam perilaku kita atau jika kita berharap dapat meningkatkan performance kita, maka mulailah jadi gambaran mental tentang diri kita atau self-image. Gambaran mental atau self-image tersebut akan mempengaruhi emosi, cara berpikir, berkata, dan bertindak. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki gambaran mental internal tentang diri kita sendiri atau self-image yang positif. Ingat, positif self-image akan menghasilkan pikiran yang positif, sikap yang positif, dan perilaku yang positif. Komponen yang ketiga dari konsep diri adalah self-image. Self-image merupakan komponen emosional dari kepribadiannya kita. Self-image menunjukkan seberapa kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri. Rasa penerimaan, perhargaan terhadap diri kita sendiri merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan bagaimana cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku, bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri, maka akan semakin baik performance kita. Dan hal ini akan berdampak secara timbal balik. Artinya semakin kita mampu menampilkan perilaku yang diharapkan atau memiliki performance yang baik, maka semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri. Munculkan motivasi internal untuk semakin baik dan baik lagi, demikian seterusnya. Self-esteem ini menimbulkan rasa percaya diri akan semua potensi yang kita miliki. Hal ini dapat mendorong antusiasme untuk mencapai hal-hal lain yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Tingkat self-esteem yang kita miliki mempengaruhi kualitas hubungan antara pribadi kita dengan orang lain. Semakin kita menerima dan menghargai diri kita sendiri, semakin kita juga mampu menerima dan menghargai orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari akan kita dapatkan bahwa jika kita memiliki self-esteem yang tinggi, rasa percaya diri yang baik, maka orang lain pun akan respect dan nyaman berinteraksi dengan kita. Memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Dalam tataran ini, individu self-esteem dapat dimulai cara mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa ya, saya menerima diri saya sendiri, saya menyukai diri saya, dan saya menghargai segala hal yang saya miliki, dan saya bersyukur atas semua yang ada pada diri saya.
Demikian berulang-ulang bisa kita lakukan setiap hari. Kita katakan hal itu kepada diri kita sendiri. Sedangkan dalam tentang organisasi, cara meningkatkan level self-esteem adalah dengan menciptakan lingkungan yang penuh keharapan, kegiatan, saling memberi dan menerima, saling mendukung, serta menghargai satu sama lain. Ingat ya, 3 komponen konsep diri yaitu pertama self-ideal, kedua self-image, dan yang ketiga self-esteem. Ketiganya saling berkaitan. Saat kita memiliki self-esteem yang tinggi, maka kita mampu menerima dan menyukai serta menghargai diri kita sendiri. Jika kita mampu menghargai diri kita sendiri, maka kita memiliki gambaran tentang diri kita sendiri atau self-image yang positif. Selanjutnya, jika self-image positif, maka kita akan mampu menetapkan visi-visi hidup gunggul standar pencapaian yang tinggi. Konsep diri yang kita miliki akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Demikianlah teman-teman semuanya sekilas pembahasan tentang self-concept atau konsep diri. Semoga bermanfaat. Selamat berproses pribadi yang unggul. Terima kasih. Shalom.